Dan ini pengecetan Albody Innova, ini sebagian dari dipoles, dan ini yang belum dipoles. Cara pengamplasannya seperti ini. Assalamualaikum. Iya kabare? Terus ngopi dong. Ayo ngopi dulu. Cuman tadi saya udah ngopi mas bro. Sekarang kita langsung saja ngobrol, dan setelah ngobrol kita langsung ngechat Innova, Kijang Innova sahabat. Nah, jadi yang saya bahas video kali ini adalah tentang pengecetan mobil Kijang Innova, yaitu Black Mica atau hitam metalik. Dengan pengecetan hitam metalik atau Black Mica dengan hitam solid atau hitam pekat itu tentunya berbeda sahabat, karena dengan adanya metalik dan solid itu pasti aplikasinya berbeda, apalagi dengan proses pengecetan yang pada bagian yang terluka atau bodi yang di repair itu boxinya full, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti setelah kita cat dasaran pertama atau setelah lapisan boxinya sudah tertutup, kita harus melakukan finishing akhir sebelum di ngebut. Jadi pengecetan warna hitam metalik pun kita harus melakukan sawur-sawur sahabat atau ngebut. Nah, untuk warna hitam seperti ini tidak perlu didasarin, karena warna hitam itu cenderung lebih cepat nutup karena dia memiliki pigmen warna yang sangat hebat sahabat. Jadi dia tetap cepat nutup dibandingkan dengan warna putih. Kalau warna putih itu susah, padahal dia kental dan berat. Sebelum saya mau aplikasikan cat, tentunya sudah saya persiapan dengan matang. Pokoknya sekarang itu tinggal ngecat sahabat, jadi nggak perlu saya perlihatkan karena juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan ini adalah pengerjaan Albody siram, jadi ini semuanya dicat, tetapi tidak perlu saya tayangkan semuanya karena di sini saya hanya fokus untuk pembelajaran atau edukasi kepada teman-teman yang ingin belajar, tentunya yang sudah agak setengah-setengah belajar lah, yang setidaknya udah tahu tentang body repair dan supaya ingin mematangkan hasilnya dan memperbaiki kedepannya. Karena orang yang belum pernah kerja atau belum pernah terjun di bidang body repair tentunya sangat sulit sekali untuk mempelajari tentang proses-proses pengecetan sahabat, jadi tidak gampang. Tetapi jika kita sudah sedikit tahu tentang cat, vernis, setidaknya tinggal menyempurnakan saja sahabat. Tapi sesempurna apapun namanya kerjaan manusia pasti ada kekurangannya sahabat. Dan di sini teman-teman mempunyai kelebihan, selain melihat proses pengecetan saya, teman-teman juga bisa saling sama-sama belajar dengan saya. Jadi tidak hanya melihat proses pengecetan, tetapi teman-teman juga bisa sama-sama belajar dengan saya, karena apabila hanya saya suruh menonton saja tanpa ada teori, tentunya teman-teman juga bosan. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung saja melakukan proses pengecetan. Tapi sebelum itu teman-teman, alangkah baiknya jika men-subscribe channel saya supaya channel saya lebih banyak subscribe-nya dan saya lebih semangat untuk mengembangkan channel saya dan membuat video-video terbaru dari saya sahabat. Nah, ini kenapa saya harus ngomongnya kenceng, berulang kali saya bilang di channel saya, karena apabila saya ngomongnya pelan, saya tidak tahu bahwa video saya ini kadang-kadang meredam suara,
kadang-kadang enggak. Jadi untuk mengantisipasi supaya teman-teman terdengar suara saya, makanya saya ngomongnya kenceng. Tapi sehabis bikin video begini serak. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Bagaimana cara aplikasinya? Teman-teman menyimak sambil saya jelaskan supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama mengerti. Oke sahabat APR, sekarang di sini saya akan menjelaskan kenapa dalam pengecetan ini harus ditabur atau drop coat setengah basah atau minimal medium. Karena untuk menghindari terjadinya cat yang menempel pada media itu tidak akan terjadi pecah-pecah akibat adanya minyak yang tersisa pada media sahabat. Karena bagaimanapun juga yang sudah kita lap dengan degreaser, wash, bensin atau minyak Pertamina, maksudnya bensin gitu. Nah, di situ kadang-kadang kita masih ada yang terlewat. Nah, dari situ untuk menghindari terjadinya seperti itu, makanya kita tabur dulu, atau kemungkinan kita dalam pengadukan cat itu keenceran, jadi bisa kita tanggulangi atau kita bisa atasi dengan cara seperti ini sahabat. Kita tabur-tabur dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat, seperti pecah-pecah seperti itu sahabat. Nah, setelah aplikasi sawur-sawur atau drop coat, dalam bahasa bengkel itu kan sawur-sawur sahabat, tapi yang benar adalah drop coat. Drop coat itu tidak hanya di akhir pengecetan, tetapi di awal pengecetan pun harus kita lakukan seperti ini sahabat. Tetapi dalam aplikasi ini tidak semua cat harus ditabur sahabat, karena setiap karakter cat itu berbeda-beda dan setiap panel atau media yang kita cat itu juga berbeda-beda sahabat. Seperti yang kita lihat, setelah kita sawur-sawur tentunya kita langsung cat secara basah seperti yang ada pada video yang teman-teman lihat seperti ini sahabat. Untuk apa? Untuk mendapatkan partikel atau butiran-butiran itu halus, karena tekstur clear itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah dari tekstur catnya itu sendiri sahabat. Setelah kita melakukan aplikasi cat yang kedua, tentunya kita akan melakukan finishing atau quality control pada akhir pengecetan sahabat. Sebelum di clear, tentunya kita harus mengontrol dulu bagian-bagian mana yang terluka, misalkan baret, sekrat atau bocel-bocel, kita kombi dulu. Karena kombi atau filler satu komponen ini hanya untuk ibaratnya itu hanya untuk melapisi pada bagian-bagian defek yang kecil seperti baret, bocel, dan bintik-bintik atau lubang-lubang jarum saja sahabat. Lebih dari itu tidak bisa digunakan atau tidak boleh digunakan sahabat. Setelah kita melakukan pengombian pada bagian-bagian yang baret, kita amplas pada kombi tersebut. Dan yang lebih baik lagi untuk mengurangi kotoran, alangkah lebih baiknya lagi untuk diamplas secara keseluruhan seperti yang ada pada video sahabat. Jadi kita amplas dulu. Setelah kita amplas tentunya kita lap dengan kanebo sampai bersih, dan jangan lupa ditekrek. Setelah ditekrek tentunya kita cat dulu pada bagian yang defek tadi sahabat. Ini termasuk pengecetan ulang karena ada defek, jadi tidak langsung kita tabur sahabat. Oke sahabat, kalau sahabat sudah melihat bagaimana cara proses pengecatannya dan bagaimana cara finishingnya, sekarang kita langsung melakukan proses cat yang terakhir sahabat.
Oke sahabat, sekarang kita akan langsung melakukan finishing cat yang terakhir. Seperti biasa yang saya lakukan dari awal video yang saya unggah sampai sekarang pun, dalam cara finishing cat atau drop coat yang terakhir, lapisan terakhir ini, saya melakukan 2 kali langsung atau double coat, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas langsung sekali jadi, secara kering dan medium ataupun medium dan medium, tergantung warna dan tergantung karakter cat yang saya pakai. Nah, untuk itu mari kita simak sama-sama, dan cara clearnya pun nanti saya akan videokan di video selanjutnya, karena di sini saya hanya ingin memberi pengalaman tentang pengecatan all body, tetapi yang saya tayangkan hanya sampingnya saja sahabat. Yang penting teorinya dapat, prosesnya saya perlihatkan, karena di sini saya tidak memamerkan atau memperlihatkan hasil pengecatan terbaik, tetapi di sini saya mengedukasi supaya hasil kita sama-sama bisa mendapatkan hasil yang terbaik sahabat. Dan ini nanti saya akan mengaplikasikan clear coat dengan settingan yang alirannya atau perjalanan clearnya itu dengan cara santai sahabat. Jadi ikuti terus supaya kita sama-sama belajar sahabat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.